Sementara sebelum kita menuju ke kandang, kita akan melihat-lihat terlebih dahulu. Ini domba-domba yang ada di Satria Farm. Ada 2 domba ireng-ireng ini teman-teman. Oke, ini rencana mau diisi sendiri atau bagaimana Pak Tusrun? Maksudnya domba-dombanya Pak Tusrun semua atau mungkin Pak Tusrun membuka peluang bagi para peternak atau mungkin orang-orang yang mempunyai modal gitu ya, ingin meletakkan dombanya di sini semacam investasi, itu apakah bisa Pak Tusrun? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan channel Ingon-Ingon Desa. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya kembali menyapa sahabat ternak. Dan untuk edisi kali ini kembali saya ajak teman-teman untuk melihat kandang dari Satria Farm miliknya Pak Tusrun teman-teman. Nah, ini kandang lama dari Satria Farm. Pagi hari ini suasananya seperti ini dan ada seorang pekerja itu ya Mas Adi ini, Atedi, yang sedang memberikan pakan di kandang Satria Farm. Nah, nanti kita akan melihat progres dari pembuatan kandang baru dari Satria Farm yang konon ini saya diberi kabar sudah jadi ya, sudah rampung 100% kandangnya. Dan seperti apa nanti akan diisi oleh domba-domba yang mana, apakah ini si Satria juga nanti akan dipindah ke bawah ya, ke kandang yang baru. Sementara sebelum kita menuju ke kandang, kita akan melihat-lihat terlebih dahulu. Ini domba-domba yang ada di Satria Farm. Ada 2 domba ireng-ireng ini teman-teman. Ini ada pecinya, peci putih. Domba total hitam, hanya ada putih di bagian kepala. Sementara ini juga domba hitam putih, namun ada di bagian kaki. Wow, bagus banget nih teman-teman. Nah, di muka juga ini ada putihnya, kemudian di bagian leher ada putih sedikit. Dan ini kombinasi warna putih dan hitam, namun lebih dominan warna putihnya teman-teman. Ada 3 cempe yang hitam dan juga putih. Nah, ini kacamatanan juga teman-teman, dan juga ada handuknya ini di leher. Ini umur berapa nanti kita akan coba tanya kepada Pak Tusrun. Oke teman-teman, kita akan langsung menuju ke kandang baru dari Satria Farm. Yuk ikuti saya dan kita akan menuju ke bagian belakang dari kandang lama ini. Baik teman-teman, ini saya sudah berada di area dari kandang barunya Satria Farm. Ini saya sudah memvideokan, kalau tidak salah ini yang ketiga kali ini ya teman-teman, di kandang ini. Nah, ini penampakan dari kandangnya lumayan bagus teman-teman setelah jadi. Nah, namun ini belum ada tangga nih teman-teman di sini. Apakah sudah disiapkan namun belum dipasang atau bagaimana? Saya kurang tahu, nanti akan saya coba tanya ke Pak Tusrun. Oke, kita lihat-lihat dulu ya penampakan dari kandang baru dari Satria Farm ini, yang memang bisa dikatakan ini sudah mungkin 90 atau 95% jadi, atau mungkin bahkan sudah 100% teman-teman. Nah, ini adalah tempat untuk meletakkan pakan di sini. Bisa dibilang ini kandang yang cukup mewah teman-teman. Nih, dan tentunya ini saya sudah bersama dengan pemilik dari Satria Farm, Pak Tusrun. Selamat pagi Pak Tusrun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Pak. Oke Pak Tusrun, saya mau tanya ini untuk progres pembangunan kandangnya ini sudah mencapai berapa persen Pak Tusrun? Ini tinggal kelistrikan lah. Oh tidak. PLN. Oh, jaringan listrik yang masih belum ya. Oke. Tinggal nyambung dari situ. Jadi tinggal nyalur dari kandang lama begitu ya Pak Tusrun? Iya. Ini rencana mau diisi kapan Pak Tusrun? Ya insya Allah kalau udah ada ininya ya, dana ya, terus terang kan dana. Begitu. Kalau cuman mindah itu yang di kandang lama gampang kan ya, paling separuhnya isinya. Berarti separuhnya. Berarti kalau separuh separuh kandang yang di atas itu isi di sini mau diisikan ke berapa tempat ini? Ya untuk yang ini sekatan kan cadangan, misalnya ada buntingan itu sekat dulu. Tapi kalau ini nggak ada sekat kan bisa mampu 50 ekor lah. 50 ekor muat ya di sini ya. Oke, ini rencana mau diisi sendiri atau bagaimana Pak Tusrun? Maksudnya domba-dombanya Pak Tusrun semua atau mungkin Pak Tusrun membuka peluang bagi para peternak
atau mungkin orang-orang yang mempunyai modal gitu ya, ingin meletakkan dombanya di sini semacam investasi, itu apakah bisa Pak Tusrul? Ya bisa banget. Untuk sementara ini kan domba yang ada cuma segitu. Sementara kendala keuangan saya jelas lagi kayak gini lah. Terus terang kalau misalnya ada yang mau invest silahkan. Itu hitung-hitungannya ya nanti gampang dirembuk lah. Oh begitu. Dimusyawarahkan bersama begitu ya, secara tatap muka tentunya lebih enak ya Pak Tusrul. Iya, syukur-syukur bisa mantau setiap saat ya, paling enggak ya kalau misalnya orang luar kota ya paling sebulan sekali ngelihat gitu kan, bisa sharing-sharing apa, terus syukur bisa membantu apa sajalah pemasaran misalnya apa, solusi-solusi apa yang saya belum ya kurang tahu, itu saya jadi bisa tahu gitu aja. Oh begitu ya. Masalah hasil nanti ya hitung-hitungan ya dirembuk bareng lah misalnya. Oke, jadi pada intinya itu apabila ada orang-orang yang mungkin dia tidak sempat untuk ngarit ataupun juga tidak sempat untuk memelihara sendiri, itu boleh yang menginvestkan dananya ke sini berupa domba begitu Pak Tusrul ya. Hanya saja nanti proses kerjasamanya itu, perjanjiannya seperti apa, itu yang perlu dirembuk bareng-bareng begitu ya. Oke, ini teman-teman. Kalau masalah itu, masalah misalnya mau naruh invest di sini misalnya punya indukan, kalau saya minta yang bagus, jangan yang ini yang tanggung lah, ecek-ecek gitu Mas ya. Kalau yang bagus karena saya saat jadi ini semangat merawatnya. Ya, gitu. Betul. Karena saat ini memang para peternak itu cenderung memilihnya itu domba-domba yang lebih bagus-bagus ya. Jadi untuk lokal itu mungkin ya masih ada, tapi mungkin peminatnya sudah agak berkurang begitu Pak Tusrul ya. Itu pun ya harus persiapan lah ibaratnya, supaya bisa terjangkau oleh masyarakat sini misalnya untuk akikoh apa persiapan hewan kurban itu ya harus dia mungkin yang terjangkau masyarakat menengah ke bawah gitu. Terus nanti kalau misalnya peminatnya yang mau invest dia seneng sama domba-domba itu kan nanti bisa milih yang dia seneng lah, yang dia suka itu domba yang bagus. Misalnya beberapa ekor buat breeding, terus fattening, penggemukan pejantan-pejantan yang buat akikoh misalnya itu ya ada. Terus nanti sebagian juga ada yang sistem jual beli, sistem bagi hasil jual beli itu. Jadi yang buat tabungan rencana kurban akikoh juga siap. Terus yang breeding yang mungkin yang bagus-bagus berapa persen juga siap. Terus yang jual beli nanti kan bisa taruh babon misalnya indukan berapa, terus misalnya nanti yang peminatnya suka sama pacak yang di sini. Di sini kan ada 4 pacak yang ada satria, ada bima, ada jalu, ada si jaka. Nah itu misalnya tinggal pilih mau pacak sama yang siapa itu, itu tinggal pilih. Nanti misalnya udah bunting baru dibawa itu bisa. Begitu ya. Jadi pada intinya juga untuk domba lokal perlu dipertahankan juga ya Pak Tusrul ya. Ya, kebutuhan masyarakat itu untuk akikoh kemudian kurban itu biasanya yang banyak itu kalau di sini ya domba-domba lokal ya. Yang terjangkau lah, yang di ekonomisan bawah, gitu ya. Di bawah 3.000 di atas 2.000 gitu terjangkau lah masyarakat desa. Mungkin kalau Texel, Merino, kemudian Dombos itu kan harganya memang sudah cukup lumayan ya. Mungkin untuk masyarakat kebanyakan di sini ya mungkin masih bisa dibilang itu harga-harga yang tinggi gitu ya Pak. Iya, jelas ya. Jenis itu kalau suka jelas otomatis lebih suka. Tapi kan lihat-lihat dananya gitu. Ya, misalnya orang mau merintis ibaratnya kan ya yang kelas lokalan dulu latihan lah, nanti kemajuannya gimana, nanti misalnya udah mau seneng sama yang Texel sama yang Dombos itu kan misalnya jual lokal 3 dapat yang Texel 2, misalnya jual lokal 2 dapat Texel 1, itu kan udah peningkatan dari perbaikan perbaruan. Misalnya awalnya domba biasa lokal, tapi nanti berapa tahun kemudian lah udah bisa berubah jadi Texelan sama Dombosan. Itu ya
yang namanya merintis kayak gitu. Ya, jadi awal-awal ya domba lokal dulu enggak apa-apa gitu ya. Dianggap ya hitung-hitung latihan lah, nanti latihan. Kalau sudah mulai berjalan, kemudian sudah mulai penjualan dan ada untungnya, itu bisa nanti diperbaiki kualitasnya begitu ya. Iya, namanya merintis itu enggak langsung. Oke, sahabat ternak dimanapun Anda berada, jadi itu ya intinya dari Pak Tusirun ini membuat kandang, berarti bukan berarti ini mau ditempati sendiri ya Pak Tusirun ya. Akan tetapi teman-teman yang mempunyai modal dan ingin beternak domba namun tidak ingin repot sendiri, bisa dititipkan di sini teman-teman dengan sistem bagi hasil atau bagaimana terserah nanti sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama antara pemilik modal dan juga pemilik kandang Satria Farm ini teman-teman. Nah ini adalah penampakannya ya teman-teman. Mungkin teman-teman perlu mencermati bentuk rupa daripada si kandang di Satria Farm ini seperti ini teman-teman. Bisa dinilai sendiri ya teman-teman. Dan di depannya juga luas, ini area bermain bagi si domba ataupun mungkin nanti si cempe-cempe ini sebagai area bermain atau area karing teman-teman. Nah apabila di sini diletakkan ataupun dibangun sebuah gazebo pun ini sangat asik sekali teman-teman, sambil ngopi, sambil memandang kandang dan sambil melihat domba-domba berloncatan di sini Pak Tusirun ya. Karena ini memang lahannya masih cukup luas nih teman-teman di depan dari kandang ini ya. Nah ini memang rencana Pak Tusirun ini di sini sebagai tempat untuk koloninya di sini. Namun ini masih belum selesai juga nih untuk kandang koloninya. Nah untuk koloni itu biasanya itu terdiri dari satu pejantan dan beberapa ekor domba betina nanti yang akan dikawin di situ teman-teman. Oke Pak Tusirun, terima kasih ya penjelasannya. Mungkin ini menjadi satu pengetahuan baru ya mungkin bagi para teman-teman yang hobi ternak domba. Silahkan yang mau investasi ke kandang Satria Farm, meletakkan dombanya di sini, boleh banget. Silahkan nanti berembuk bersama dengan pemilik dari Satria Farm yaitu Pak Tusirun. Sistem model kerjasamanya itu seperti apa nanti disepakati bersama. Oke teman-teman, demikian dulu ya liputan singkat saya di kandang Satria Farm. Semoga walaupun video ini singkat akan tetapi bisa menambah pengetahuan kita dan menambah pencerahan dan juga wawasan kita tentang ternak domba dengan sistem gaduh ataupun sistem kerjasama dan sebagainya, tentang fattening, breeding dan juga trading. Terima kasih, kita insya Allah akan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.